Haleluya. Selamat malam seluruh umat Tuhan. Saya sapa kita semuanya. Shalom Elohim. Shalom. Shalom Elohim. Waalaikum shalom. Ya, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena anugerahnya kita masih dapat live pada malam hari ini. Saya berharap kita semuanya baik-baik saja, ya. Dan kiranya lewat ibadah sapaan penggembalaan malam hari ini kita semuanya boleh berkemenangan. Amin umat Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menghampiri tata kemuliaan-Nya. Mari kita siapkan seluruh hidup kita supaya kita benar-benar layak di hadirat-Nya. Kita teduhkan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, buat kasih setiamu, anugerah perlindunganmu yang boleh kami nikmati sampai pada malam hari ini. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan. Sungguh besar pertolongan-Mu Tuhan, terlebih sepanjang hari yang sudah kami lalui. Lewat aktivitas kami Tuhan, kami percaya kami dapat melakukannya karena anugerah perlindungan-Mu Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami duduk diam di hadirat-Mu, menikmati berkat-Mu Tuhan, dan mensyukuri segala kebaikan-Mu lewat ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau menghampiri tata-Mu Tuhan. Layakkan seluruh hidup kami, sucikan kami Tuhan, agar kami layak di hadirat-Mu. Dan seluruh apa yang kami bawa, persembahan pujian kami Tuhan, semuanya berkenan kepada-Mu Bapa. Haleluya. Bergerak dari tempat ini Tuhan, urapi kami semua Tuhan, baik multimedia dan seluruh kami yang bertugas, alat-alat yang kami pakai Tuhan, kuduskan, sucikan semuanya, biarlah menjadi kemuliaan bagi-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati ibadah kami seluruhnya, dari awal sampai berakhirnya nanti. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah anugerah yang terindah dalam hidup kami. Kami patut bersyukur Tuhan buat anugerah yang Kau beri bagi kami. Haleluya. Yesus, Kau anugerah terindah. Kau tahu hatiku Tuhan. Amin. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan.
Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidup. Yesus kau anugerah. Haleluya Tuhan. Benar Bapa, Engkau adalah anugerah terindah dalam hidup kami. Suatu anugerah yang sangat tidak terbilang Bapa, yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Engkau melebihi dari segalanya Tuhan. Keindahan-Mu menyilaukan dunia Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan kami, yang telah menebus kami Bapa, yang telah menarik kami dari lumpur dosa dengan pengorbanan-Mu Tuhan, yang tercurah di kayu salib, membuat hidup kami lebih berharga, berarti di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat malam hari yang indah ini Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami tidak lewatkan dengan percuma Bapa, tetapi kami bersyukur karena anugerah-Mu Bapa yang baik. Lewat pelayanan kami Tuhan malam hari ini, kami boleh melakukannya Tuhan dengan roh pengabdian, karena kami bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Naikkan penyembahan kami di hari ini. Kami tidak mau sampai di sini saja Tuhan. Kami mau lebih lagi Bapa. Bergeraklah di tempat ini, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kami sukacita yang meluap daripada surga. Biarlah Tuhan kami bersorak-sorak karena kemuliaan Tuhan boleh nyata di tengah-tengah pelayanan kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Bergerak Tuhan sejauh orang yang bisa menjangkau live streaming pada malam hari ini. Biarlah semuanya merasakan hadirat-Mu Tuhan. Mereka semuanya diberkati dan membawa berkat di tengah-tengah hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami lanjutkan ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Baik umat Tuhan, kita mau berglori bagi Tuhan, kita mau angkat pujian. Tapi sebelumnya kita bangkit berdiri, kita katakan pujian kita, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Amin. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipuannya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit.
Yesus, maju katakan kuasanya. Kita buat iblis gemetaran, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di ataskan, nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segala, nama Yesus di atas, nama Yesus di atas segala, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, silakan duduk umat Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Dan seperti biasa kami juga membuka ruang doa permohonan dari bagi jemaat GPD Keluarga Allah secara pribadi, atau mungkin ada di luar daripada jemaat kita. Kami juga membuka doa permohonan, barangkali ada pergumulan dan sebagainya. Kami membuka ruang doa bagi Bapak Ibu. Baik, kita akan masuk dalam doa kita, tapi sebelumnya kita angkat pujian. Ada mujizat dalam bersyukur. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu menang, ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku.
mujizat ya Tuhan sampai pada hari ini ya Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, jika 2000 tahun yang lalu ya Tuhan ada mujizat, sampai hari ini juga Tuhan masih ada mujizat. Tapi ajar kami ya Tuhan untuk tidak berpatokan pada mujizat itu ya Tuhan. Tapi ajar kami Tuhan untuk tunduk atas setiap kejadian, untuk tunduk Tuhan pada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kami Bapa, untuk membuat hubungan kami lebih baik lagi ya Tuhan, untuk kami berseru merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tidak merancangkan rancangan kecelakaan bagi kami ya Tuhan, tapi Engkau merancangkan rancangan kebaikan ya Tuhan, agar kami datang berseru, agar kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, terkhusus buat keluarga Bapak dan Ibu Gembala ya Tuhan, Engkau yang tetap menopang keluarga ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati kesehatannya juga Tuhan. Jika ada Tuhan dalam keadaan sakit, dalam keadaan demam apapun yang menjadi penyakit Bapak dan Ibu Gembala Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Engkau memberikan kesembuhan dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memelihara kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memelihara keluarga ini ya Bapa. Engkau juga Tuhan memberkati anak-anak mereka ya Tuhan, dalam masa pendidikan juga Tuhan. Baik Tuhan yang ada di luar Pulau Batam juga Tuhan, Engkau senantiasa memberkatinya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap menolong keluarga ini Bapa, dalam kesehariannya Tuhan, dalam seluruh aspek kehidupannya Tuhan. Kami tetap membawa dalam doa Bapa, kiranya Tuhan Engkau yang menolong memberkati keluarga ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga pelayan ya Tuhan, dimanapun Tuhan pada saat ini ya Tuhan, baik dalam bekerja Tuhan Engkau memberkati pekerjaannya Tuhan, baik Tuhan dalam bersama kami Tuhan dalam ibadah streaming ini juga Tuhan, baik dalam segala pergumulan juga Tuhan Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan itu Tuhan. Terkhusus Tuhan buat anak kami Ribka ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kesembuhan itu ya Tuhan. Jika Engkau izinkan Tuhan operasinya berulang lagi Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami mohon pemulihan-Mu Bapa. Kami mohon mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa anak ini akan baik-baik saja Tuhan, bahwa kesehatannya Engkau pulihkan ya Tuhan. Berikan kekuatan fisik kepada anak ini ya Tuhan. Jikapun ada kelainan hormon atau apapun itu Tuhan, Engkau menormalkannya Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, lewat penyakit ini ya Tuhan, keluarga ini akan semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Karena kami terlalu percaya Tuhan bahwa Engkau mengizinkan sesuatu terjadi Tuhan, untuk kebaikan kami, untuk kebaikan keluarga ini ya Tuhan. Sekalipun di depan mata kami ya Tuhan mungkin banyak persoalan Bapak, tapi kami percaya akan janji-Mu Bapak. Kami percaya akan segala kuasa-Mu Tuhan, dan kami percaya atas segala pertolongan-Mu ya Tuhan, kepada seluruh pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan dalam masa pergumulan apapun itu Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan itu. Ajar kami Tuhan untuk lebih dan lebih lagi Tuhan mengasihi Engkau Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh umat-Mu kepada keluarga Allah. Kami tidak tahu keberadaan umat-Mu pada malam hari ini Bapa, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang selalu menolong umat-Mu Bapa. Kami berdoa yang sakit juga Engkau menyembuhkan segala sakit Bapa. Dalam masa pergumulan seluruh umat-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, kami bawa kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan lewat pergumulan itu Tuhan,
seluruh umat-Mu Tuhan datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan seluruh umat-Mu GPDI keluarga menyadari bahwa hanya kepadamu lah Tuhan kami mendapat pertolongan ya Tuhan. Kami semakin menyadari ya Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, tidak ada yang kebetulan Bapa. Tapi Engkau merancangkan itu semua Tuhan untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh umat-Mu yang dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang memberkati umat-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Yang dalam sakit penyakit Engkau sembuhkan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, biarlah Tuhan Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat GPD yang ada di Kepri dan ada di Indonesia ini Tuhan. Kami tetap membawa GPD ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan GPD ini menjadi saluran berkat bagi bangsa ini ya Tuhan. Engkau memakai seluruh gembala-gembala yang ada di GPD ini yang tergabung dalam seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi Engkau yang memberkati, terkhusus kepada gembala-gembala ya Tuhan, agar Engkau semakin mengurapi ya Tuhan, agar seluruh umat-Mu Tuhan semakin mengenal Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, apapun yang diprogramkan oleh GPD ini ya Tuhan, biarlah Tuhan program itu untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Biarlah program itu Tuhan untuk membesarkan kerajaan-Mu ya Tuhan, membawa umat, seluruh umat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Allahku yang baik, haleluya Yesus. Kami terus Bapa datang ke hadapan Bapa. Kami terus Bapa bersyukur ke hadapan-Mu ya Allahku yang baik. Kami terus Bapa berdoa di hadapan-Mu ya Tuhanku yang baik. Biarlah terus Bapa permohonan permintaan kami Bapa, Engkau Bapa mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Allahku. Bapakku yang baik, kami berdoa Bapa terkhusus Bapa untuk bangsa kami ini ya Tuhanku, bangsa Indonesia ini. Biarlah kiranya Bapa Engkau mengasihi bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Bapa turun belas kasihan-Mu bagi bangsa kami ini ya Yesusku yang baik. Kiranya Engkau menolong Bapa pemimpin kami Bapa, yaitu Bapak Jokowi dan Wakil Presiden kami. Biarlah Engkau menyertai Bapa jajarannya Tuhan yang baik. Biarlah Engkau menopang Bapak Presiden kami ini Bapa. Biarlah Engkau menyertai kesehatannya Allahku yang baik. Engkau menyertai Bapa pemikirannya untuk memajukan bangsa ini Bapa. Biar Bapa bangsa ini semakin maju Bapa di hadapan-Mu ya Tuhan yang baik. Tolong Bapakku yang baik bangsa ini Bapa. Engkau mengetahui Bapa bangsa ini dalam permasalahan besar Bapa, yaitu terkhusus Bapa masalah corona ya Tuhan yang baik. Sebelum kami meminta Engkau sudah mengetahui Bapa permasalahan bangsa ini Bapa. Sebab itu Bapa kami terus datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk memohon minta ampun Tuhan. Biarlah Engkau mengampuni bangsa ini Tuhanku yang baik. Ampuni Bapa segala kejahatan bangsa ini Tuhan. Biar kiranya Engkau menolong bangsa ini daripada virus corona ya Tuhanku yang baik. Oh Tuhanku yang baik, Engkau tahu Bapa betapa banyak yang kena virus ini Tuhan. Biarlah tangan-Mu Bapa yang menjamah pun di mana mereka berada. Biarlah mereka disembuhkan oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus mereka sembuh oleh kasih-Mu Tuhan. Biarlah mereka mendapat kesembuhan daripada Tuhan, daripada Yesus yang memberi kesembuhan. Biar mereka merasakan kasih Bapa. Biar mereka Bapa mengakui bahwa Engkau-lah yang dapat memberi kesembuhan yang luar biasa Tuhan. Tolong Tuhan dalam nama Yesus Engkau menjamahnya dimanapun berada Bapakku yang baik. Begitu juga Bapak para medis Bapak, Engkau memberkati Bapak, Engkau menolong Bapak seluruh para medis di Indonesia ini Tuhan. Berikan kekuatan bagi mereka Bapak untuk menangani Bapak yang terkena virus Bapak, supaya mereka tidak terkena Bapak, supaya mereka dapat Bapak, melalui mereka dapat Bapak yang kena virus disembuhkan Bapak. Tolong Yesus para medis Bapakku yang baik. Hanya di dalam tangan-Mu Bapak kami serahkan Bapak virus corona ini Bapak. Biarlah terjadi kehendak-Mu Bapakku yang baik di dalam Indonesia ini Tuhan. Tolong Bapakku yang baik.
Begitu juga Bapa pemilu nanti 9 Desember Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, di mana Indonesia akan mengadakan pemilu serentak Bapa di bulan Desember tanggal 9 nanti Tuhan. Engkau mengetahuinya Bapa. Biarlah kami serahkan dalam tangan-Mu Bapakku yang baik. Kiranya Engkau yang menolong Bapa, biar tidak ada huru hara dan keributan di saat pemilu nanti Bapa. Biarlah ketentraman, ketenangan Bapa nyata di Indonesia ini Bapa. Engkau membela Tuhan. Biarlah siapapun nanti yang terpilih Bapa, itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah yang baik. Biarlah mereka Bapa dengan jujur di hadapan-Mu di dalam pemilu ini Bapa, tidak melakukan kecurangan Tuhan. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Allah yang baik. Engkau menolong Bapa pemilu 9 Desember serentak nanti ya Tuhan yang baik. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah yang baik. Engkau menyertai juga Bapa TNI Polri Bapa yang menjaga Indonesia ini Bapa. Biarlah penyertaan-Mu bagi aparat kami ini Bapa. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka Bapa untuk bersiap siaga terus untuk menjaga Indonesia ini Bapa dari hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Hanya dalam tangan-Mu kami serahkan Indonesia ini Bapa. Biarlah kiranya Indonesia ini Bapa penuh kemuliaan-Mu Tuhan yang baik. Berikan kedamaian yang daripada Tuhan. Biar Bapa umat-Mu bebas beribadah dimanapun gereja-Mu berada Tuhan, baik di kota, di pulau, bahkan di desa, di pelosokan. Engkau yang menolong Tuhan. Biar semakin banyak mengenal Engkau Bapa. Hanya Engkaulah juru selamat di dunia ini Tuhan. Biar Bapa pemberitaan firman-Mu semakin luar biasa di seluruh Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu di dalam nama Yesus. Engkau menolong Bapa. Berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan pengetahuan daripada surgawi, supaya mereka memberitakan kebenaran firman-Mu, kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang baik. Bukan pemikiran mereka yang diberitakan Tuhan, melainkan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkaulah Yesus juru selamat bagi setiap umat yang hidup di dunia ini ya Tuhan yang baik. Tolong Bapa yang baik, kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Engkau Bapa mengasihi bangsa kami ini Bapa. Ampuni bangsa kami ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa bangsa Indonesia ini, bangsa yang kami cintai ya Tuhan yang baik. Begitu juga Bapa kami berdoa untuk kota Bapa, di mana Engkau tempatkan kami di kota Batam ini Tuhan yang baik. Engkau punya tujuan untuk menempatkan kami di kota ini Bapakku yang baik. Terjadilah kehendak-Mu bagi kota kami ini Bapa, terus kota Batam ini Tuhan. Biar kota Batam ini menjadi kota kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan yang baik, kota kesukaan-Mu ya Allah yang baik. Tolong Bapa, biarlah Engkau memberkati kota ini Bapa, memberkati seluruh usaha-usaha yang ada di kota ini Bapakku yang baik. Memberkati seluruh Bapa umat yang ada di kota Batam ini Bapa. Memberkati Bapa seluruh keadaan kota Batam ini Tuhan yang baik. Tolong Yesus, kami serahkan Bapa kota Batam ini dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau mengasihi kota kami ini Tuhan. Dalam tangan-Mu, dalam tangan Bapakku yang baik, kami serahkan kota Batam ini ya Tuhan yang baik. Kami berdoa juga Bapa untuk Yayasan Jobel Tuhan yang baik. Biarlah Bapa Yayasan Jobel ini mendapat belas kasihan-Mu Tuhan, mendapat pembelaan-Mu Tuhan yang baik. Engkau sudah menempatkan Yayasan Jobel ini di Dapur 12 ini Tuhan. Biarlah yayasan ini menjadi berkat di Dapur 12 ini Bapa, menjadi berkat bagi lingkungan Dapur 12 ini Bapakku yang baik, menjadi berkat bagi anak-anak yang ada di sekolah ini Bapa, yang dari TK, SD sampai SMP Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Bapa anak-anak yayasan ini Bapa. Biar terus mereka Bapa menjadi anak-anak kesukaan bagi-Mu Tuhan. Biar mereka Bapa mengenal Engkau dari yayasan ini Bapa. Sebab yayasan ini yayasan Kristen Tuhan, yayasan yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Tolong yayasan ini Bapa. Berkati juga Bapa guru-gurunya Bapa yang mengajar Bapa. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan kepintaran bagi guru-gurunya Bapa, untuk mengajari murid-murid yang ada di yayasan Jobel ini Tuhan. Engkau menolong Bapakku yang baik. Pembangunan yayasan ini Bapa, Engkau yang menolong Tuhan. Engkau yang mencukupkan dana-dana untuk membangun yayasan ini Bapa, untuk membutuhkan Bapa perlengkapan yang dibutuhkan yayasan ini. Engkau menolong Tuhan. Biarlah yayasan Jobel ini kami serahkan dalam tangan Bapa. Biarlah Engkau mengasihi yayasan ini Bapa. Kami serahkan dalam tengah pengasihan-Mu ya Allah yang baik. Tolong Yesus, tolong Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Kami berdoa juga Bapa, yaitu untuk orang tua kami yang ada di kampung Bapakku yang baik. Engkau yang menolong Bapa orang tua kami yang masih hidup di kampung Tuhan. Biarlah Bapa di masa tuanya Bapa, Engkau yang menolong Bapa, memberkati kesehatannya Bapa.
Memberkati Bapa pekerjaannya Tuhan yang baik. Memberkati Bapa makan minumnya Tuhan yang baik. Tolong Bapa, biar mereka di masa tuanya semakin bersyukur Bapa, dan semakin mengerti bahwa Engkau lah memberikan segalanya bagi mereka. Biar mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada orang tua kami Tuhan, yaitu di masa usianya yang mungkin tidak sebentar lagi. Tapi biarlah mereka di masa tuanya ini Bapa sungguh-sungguh di hadapan Bapa, sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu ya Allah yang baik. Bukan seperti orang lain Bapa, hanya formalitas untuk mengikut Engkau, tapi dari hatinya yang sungguh-sungguh Bapa di hadapan-Mu Tuhan. Tolong Bapa yang baik, biarlah Engkau menjamah hatinya Bapa, supaya datang ke hadapan untuk merendahkan diri Bapa, dan untuk Bapa supaya mereka Bapa menikmati kelak nanti surga yang Kau sediakan Bapa. Tolong Yesus, Engkau mendengar Bapa permohonan kami Bapa, sebab kami tidak akan bosan-bosannya Bapa mendoakan orang tua kami ini Bapa, supaya mereka Bapa sungguh-sungguh di hadapan-Mu, dan supaya mereka kelak nanti meninggal di dunia ini dapat menikmati surga yang Kau sediakan Tuhan yang baik. Tolong Yesus yang baik. Begitu juga saudara-saudara kami Bapa yang ada di kampung maupun dimanapun berada, Engkau mengetahui keberadaan mereka Tuhan. Biarlah Engkau menolong Bapa setiap saudara-saudara kami yang jauh daripada Tuhan. Engkau Bapa menjamah hati mereka, mengetuk hati mereka Tuhan. Biarlah Engkau Bapa menjamah hatinya Bapa, supaya berbalik ke hadapan-Mu Tuhan yang baik, supaya mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan ya Allah yang baik, supaya mereka berjalan lurus menghadap Engkau Tuhan, sebab Engkaulah sumber segalanya Bapa, sumber segala kesehatan, sumber segala berkat, sumber segala panjang umur, dan sumber segala sumber ya Tuhan, sebab Engkaulah yang memberi segalanya bagi saudara-saudara kami Bapa. Biar mereka mengerti bahwa Engkaulah segalanya Allah yang baik. Tolong Bapa supaya Engkau membukakan hati mereka Bapa, mengetuk hati mereka Bapa, supaya mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka, supaya mereka tidak mengandalkan pikiran mereka Tuhan, supaya mereka tidak mengandalkan Bapa pengetahuannya Tuhan yang baik. Tolong Yesus yang baik, supaya kami sama-sama bersyukur kepada-Mu Tuhan, supaya kami sama-sama bersama saudara kami yang ada di kampung maupun di mana berada, supaya sama-sama Bapa bersyukur kepada-Mu dan meninggikan, memuji, memuliakan Engkau Tuhan yang baik. Tolong Yesus, kami rindu Bapa Engkau menjamah hatinya Bapa, supaya kami kelak Bapa mendengar berita suka, yaitu mereka sudah bertobat sungguh-sungguh Tuhan yang baik. Tolong Yesus yang baik, Engkau menjamah mereka Bapa yang baik. Begitu juga Bapa keluarga kecil kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau menolong Bapa pasangan kami, anak-anak kami Tuhan. Biar kami terus Bapa berjalan bersama-sama Bapa untuk memuji meninggikan Engkau Bapa. Biar kami Bapa bertopang tangan untuk mengagungkan Engkau Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang setia, Allah kami yang penuh kasih. Sebab kami yakin dan percaya Bapa, sebelum kami meminta kepada Engkau Tuhan, Engkau sudah menyediakan bagi kami yang terbaik Tuhan. Sebab janji-Mu ya dan amin ya Tuhan yang baik. Biarlah kami terus bersyukur ke hadapan-Mu Tuhan, bersyukur terus di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Engkau Bapa memberkati hati kami Bapa, dimanapun kami berada, supaya kami tidak mengikuti dunia ini Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh terus di hadapan-Mu Bapa, dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Di lingkungan kami menjadi berkat, di tempat kerja kami menjadi berkat, dimanapun kami berdiri kami menjadi berkat Tuhan. Tolong Yesus yang baik, biarlah kiranya terus Bapa kami diberi Bapa hikmat daripada surga, supaya kami dapat membedakan mana kehendak Tuhan dan mana tidak kehendak-Mu ya Allah yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Bapa, kasih-Mu Bapa menyertai hidup kami Bapa. Kami lanjutkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yes. Baik Bapak Ibu, kita angkat satu pokok doa khusus, yaitu buat keluarga Randy Panjaitan. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini Tuhan, keluarga Randy Panjaitan merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, memohon jamahan-Mu buat keluarga ini yang dimana sedang mengalami sakit Tuhan, terkhusus Ibu Randy yang sedang demam pada malam hari ini Tuhan. Kami satukan hati kami di dalam nama Yesus. Darah-Mu menyucikan, menyembuhkan.
demam yang sedang dialami Ibu Randy. Kami percaya Tuhan, kuasa mujizat, kuasa pertolongan-Mu sedang terjadi bagi keluarga ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menolong keluarga ini. Di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap doa yang sudah kami panjatkan di hadirat-Mu pada malam hari sudah sampai kepadamu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab setiap seruan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan ditaburi oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah kami persiapkan seluruh hidup kami untuk ditaburi oleh firman. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati. Urapi hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu, dan perlengkapi seluruhnya Tuhan, supaya setiap firman yang ditaburi bagi kami dan seluruh umat-Mu yang boleh menerima, semuanya diberkati. Kami bertumbuh oleh firman-Mu Tuhan. Kami tidak sama lagi ketika kami keluar dari tempat ini. Kami sudah berubah, kami mendapat sesuatu yang baru, yaitu firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, berfirmanlah bagi kami siap mendengar. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Haleluya Yesus, Kau Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan
selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, segalanya di dalam hidup. Saya serahkan kepada Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Layanku pandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Haleluya. Oh yes. Mengasihimu Tuhan, memuliakanmu Tuhan. Engkau Tuhan kami bersyukur. Sungguh besar cintamu, luar biasa kasihmu. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan yang tulus dalam hidup kami. Kami percaya di tengah-tengah kesukaran, pergumulan dan penderitaan, Tuhan hadir memberi pengharapan. Amin. Dan kami menjadi umat yang selalu berharap akan pemeliharaan Tuhan, akan pemulihan Tuhan di dalam hidup kami. Sebab kami punya Tuhan pemulih sejati yang banyak kali memberi pertolongan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami mendengar firman-Mu. Kebutuhan kami akan firman-Mu. Kami merindukan Engkau berbicara, supaya kami semakin berbahagia mengikut Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semuanya. Shalom Aleichem. Shalom. Puji Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada. Pada malam ini sungguh berbahagia rasanya kita bisa kembali bersekutu walau lewat live streaming ini. Satu kesempatan yang baik bagi kita, walaupun kita berada di tempat yang berbeda, tetapi kita tetap bisa bersekutu, memuji Tuhan, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan malam ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita dari Mazmur 126. Kita akan baca nanti mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan judul pengharapan di tengah penderitaan. Saudara sekalian, pengharapan di tengah penderitaan ini merupakan mazmur pengalaman daripada bangsa Israel ketika mereka sedang dalam keadaan terbuang di Babel. Babel itu satu kota, negara atau negeri yang bukan negeri anak Tuhan. Tetapi suatu waktu oleh karena dosanya Yerusalem telah begitu bertimbun-timbun, yang akhirnya Tuhan memutuskan untuk membuang umatnya, membuka lebar-lebar Yerusalem
untuk dikosongkan, untuk penduduknya dibawa dalam tawanan oleh Nebukadnezar dan dibawa menuju Babel. Di Babel itu ngapain mereka? Menjadi budak, menjadi pekerja, menjadi tawanan, dan mereka hidup sebagai orang jajahan. Itulah nasib bangsa Israel pada waktu itu, dan kisah Mazmur 126 ini adalah satu nyanyian yang menunjukkan satu pengharapan di tengah-tengah penderitaan, dan nanti akan kita hubungkan dengan Mazmur 137, merupakan pengalaman pahit, catatan pengalaman pahit yang dialami oleh bangsa Israel. Mari kita baca bersama, perhatikan di Alkitab masing-masing. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Saudara sekalian, kembali saya sampaikan bahwa ini kisah pilu, kejadian yang dialami oleh umat Tuhan, Sion atau Yerusalem yang dibuang ke Babel. Lengkapnya kalau kita lihat ceritanya di Mazmur 137. Mazmur 137 dengan judul Di Tepi Sungai Babel. Kita baca sampai ayat 4 saja. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Umat Tuhan, Mazmur 137 ini merupakan cuplikan kisah pilu dari satu umat Tuhan yang harus terbuang selama 70 tahun di negeri orang, di negeri pengasingan. Dan ada beberapa ayat ini, kata yang ingin saya tunjukkan bahwa mereka itu sedih sekali hidupnya. Di mana ayatnya? Yaitu tadi ayat yang ketiga pasal 137 itu. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita. Jadi mereka tertawan. Yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita. Jadi mereka itu disiksa di sana. Ya. Umat Tuhan, umat kesayangan Tuhan itu, umat pilihan Tuhan itu disiksa di Babel. Disiksa, ditawan, disiksa. Nah, kalau kita lihat ayat ini seperti diolok-olok rasanya. Karena harus disuruh menyanyikan nyanyian bergembira, nyanyian sukacita, padahal mereka sedang disiksa. Ini umat Tuhan yang kalau menurut Tuhan sudah enggak pas lagi, Tuhan putuskan dengan murkanya, harus diungsikan dulu, dibersihkan dulu,
di negeri pengasingan. Ada kalanya memang begitu ya, umat Tuhan. Tuhan itu sayang sama kita. Saudara boleh percaya bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada kita, amin. Dan menurut saya, ya umat Tuhan, peristiwa Tuhan memutuskan untuk membuang bangsa itu, bangsa kesayangannya itu, ya, umat ketebusannya itu, umat pilihannya itu, umat yang spesial di mata Tuhan itu, yaitu Israel, dibuang ke Babel, itu bahasa cintanya. Walau dalam kegeraman dan murkanya, tapi itu cintanya Tuhan. Keinginan Tuhan supaya mereka kembali mengingat, mengenang bahwa mereka adalah bangsa yang spesial di mata Tuhan. Supaya mereka tidak menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka, menyembah berhala, tidak menegakkan keadilan, tidak menurut hukum-hukum yang benar. Tuhan buang mereka. Tembok-tembok Yerusalem disapu rata. Bahkan bait suci kebanggaan mereka tuh dilululantangkan. Bahkan semua peralatan-peralatan ibadah di bait suci Tuhan dibawa habis ke negeri Babel. Mangkok-mangkoknya, sendok-sendok yang dari emas, semua peralatan itu. Dan saya tahu itu bahasa cintanya Tuhan pada mereka. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Mungkin salah satunya ya, nggak selalu, karena Tuhan inginkan sesuatu bagi kita. Kita nggak paham awalnya, tapi pada akhirnya kita akan tahu. Karena Tuhan pasti bertanggung jawab dalam setiap didikannya. Dia pasti berikan pengertian, walau lambat kita pahami. Katakan amin, saudaraku. Kita lambat memahaminya, tapi itu bahasa cinta Tuhan. Itu sebabnya kalau apapun penderitaan yang kita alami, kita harus berpengharapan bahwa Allah akan mengadakan pemulihan kepada kita sekalian, saudaraku. Saya lihat ayat-ayat ini, coba diperhatikan. Ya, di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Ini pilu sekali, sedih ya. Disuruh mereka menyanyikan nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Padahal mereka sedang disiksa. Terkenanglah mereka akan Sion. Terkenanglah mereka akan Yerusalem di negeri pengasingan itu. Saudara sekalian, umat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus. Mereka terbayang akan keadaan itu sambil menangis. Ayat 1. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Coba kita bayangin semua ya, coba didramatisir dulu dalam pikirannya. Mereka duduk di tepi-tepi sungai di Babel itu. Dan sambil menangis, duduk-duduk sambil menangis. Kenapa menangis? Karena mereka mengingat Sion. Apa Sion? Yerusalem. Kota mereka, Sion itu tempat bait suci. Kota Daud, disebut kota Daud. Kota Daud itu Sion, Yerusalem yang direbut oleh Daud dari kaum Yebus. Ya, dan itu di sanalah bait suci itu berdiri. Itulah tempat ziarah umat Israel dari mana saja. Dari suku-suku mana mereka datang untuk beribadah di kota Daud. Di Yerusalem, di Sion, saudara sekalian. Teringatlah mereka akan kota itu, nangis mereka. Sedih, ya. Ada di situ pohon-pohon gandarusa. Jadi mereka gantungkan di situ kecapi-kecapi mereka. Kecapi-kecapi mereka itu dipakai untuk bernyanyi, memuji-muji Tuhan. Tetapi mereka menggantungnya di pohon-pohon gandarusa itu. Mereka disuruh menyanyikan nyanyian-nyanyian kegirangan, nyanyian sukacita dalam segala tekanan. Dan saya pikir ini adalah sebuah penghinaan. Saya jadi teringat tentang seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi kembali ya, walaupun hamba Tuhan ini luar biasa, dia nazir Allah, dia manusia spesial. Dia sangat kokoh, kuat, manusia satu-satunya yang pernah ada pada zaman itu.
sanggup membunuh banyak orang sekaligus, sanggup mengangkat gerbang kota. Ya, saya tahu saudara mulai berpikir siapa yang saya maksud. Sanggup membunuh musuh dengan rahang kuda, sanggup membuka mulut singa sampai mati, membunuh singa dengan tangan sendiri tanpa alat. Dialah siapa saudara? Simson. Segala kemewahan urapan ada pada dia dari Tuhan. Ada keistimewaannya. Tuhan buat dia bersukacita dalam hidupnya. Apa saja yang diingininya, dia kuat, ditakuti bangsa Filistin. Tetapi kembali seperti Israel, umat pilihan Tuhan ini, begitu mereka menyimpang dari Tuhan, dibuang. Sama seperti Simson. Begitu dia ingkar akan perjanjian suci dengan Tuhan, dia menjadi olok-olokan bangsa yang tak bersunat itu. Jadi suruh melawak, ngeri ya. Saya kalau saudara baca itu kisahnya di kitab Hakim-Hakim, disuruh melawak sambil dipegangin seorang anak kecil. Lalu dia disuruh memutar-mutar kilangan untuk menggiling gandum. Dan suruh melawak, ngeri saudara, menjadi olok-olokan. Ketika perjanjian kita dengan Tuhan kita langgar, ketika perjanjian kita dengan Tuhan kita abaikan, maka Tuhan izinkan musuh-musuh kita mempermalukan kita. Sampai kita sedih. Seperti Israel duduk-duduk di tepi-tepi sungai di Babel. Dan menggantungkan kecapi-kecapi mereka di pohon gandarusa. Dan orang-orang yang menawan mereka menyuruh mereka bernyanyi. Orang-orang yang menyiksa mereka menyuruh mereka bernyanyi girang-girang, mengolok-olok. Sama seperti Simson, diolok-olok, diejek-ejek. Karena matanya nggak ada lagi, sambil botak dia. Botak, gak ada mata. Matanya dicongkel, saudara. Ngeri itu Simson. Itu kisah tragis yang kita harus belajar banyak dari itu. Seorang yang hebat, kokoh, luar biasa. Ada keistimewaan yang dari Tuhan. Tetapi dia abai dengan perjanjian suci mengenai larangan, pantangan yang Tuhan sudah sampaikan kepada orang tuanya sejak anak itu dalam kandungan. Segala keistimewaan yang Tuhan beri itu menjadi tidak berarti. Maka dia diolok-olok. Untung satu waktu seiring kesadaran dia dengan Tuhan, mulailah dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan, izinkan satu kali ini aku merobohkan, membalaskan sakit hatiku kepada bangsa ini. Berikan aku kekuatan. Nah, itu permohonannya. Dan dia memegang tiang utama yang menyanggah bangunan itu. Pada satu pesta untuk memestakan, membuat perayaan-perayaan Filistin karena kemenangan mereka menaklukkan Simson. Bergiranglah hati raja-raja dan semua orang pada bangunan itu. Dan dia tarik tiang itu dan roboh. Tetapi sayangnya dia jadi mati juga di situ. Saya hanya berpikir begini, saudara. Andai kata Simson membuat permintaan lain, mungkin saja bisa. Tapi ini pikiran saya. Dia bilang, Tuhan, aku minta ampunmu. Ku tahu Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Kembalikanlah mataku dan kembalikanlah tenagaku, pengurapanmu atasku. Aku akan kembali berjaya menaklukkan musuh-musuhmu. Mungkin Tuhan kasih mata, tapi permintaannya lain. Dia bilang, berikan satu kali ini saja, supaya aku balaskan dendamku kepada bangsa ini. Jadi permintaannya satu kali saja. Ada Tuhan bilang,
Apa yang kau minta itu yang terjadi. Jadi kalau dia minta kian mata dan tenaga, mungkin saja. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi paling tidak permintaannya itu, ya, penderitaannya itu memulihkan hubungannya kembali dengan Tuhan. Walaupun harus berakhir pada kematian bersama dengan orang-orang itu. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, kembali kepada kisah pilu umat pilihan Tuhan di tepi sungai Babel ini. Mulailah mereka berpengharapan. Itulah Mazmur 126 tadi. Kita lihat kembali Mazmur 126 itu. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Iya, sekarang ini dunia dilanda penderitaan. Dan kota Batam juga tidak luput. Ekonomi merosot, stagnan, tidak ada kegerakan. Beberapa orang yang bertemu dengan saya bahkan hari ini dan hari-hari yang kemarin, juga hari ini saya tadi ada keluar sebentar sama istri dan bertemu dengan seseorang. Dia cerita, aduh parah sekali Pak, sekarang saya tidak ada kerjaan. Semua stop. Karena biasa kerja di hotel, ya, kerja ini hotel pada tutup, ya, tidak ada kerjaan, kosong. Ya, boleh bayangin, tidak ada pemasukan, padahal pengeluaran sudah jelas, pemasukan yang nggak jelas. Ngeri itu, ngeri. Saya tahu apa yang diceritakannya, itu ngeri karena dia pekerja itu ya, entertain. Jadi biasanya mengerjakan ini, undangan di hotel sana, undangan di hotel ini, undangan ini, undangan ini. Seharusnya hari-hari ini adalah pesta besar bagi dia atau panen besar bagi dia, bagi usahanya. Kenapa? Karena menjelang pilkada itu banyak konser-konser yang lain, ya kan, jasa penyedia sound, penyedia alat-alat. Jadi itu pasti sebetulnya kelimpahan besar. Tapi sekarang sepi dan ekonomi sangat melemah. Saya hanya percaya kepada Tuhan dengan apa yang disampaikan ayat ini, bahwa kita perlu berpengharapan dalam penderitaan. Amin. Berpengharapan dalam penderitaan. Jadi walaupun ada penderitaan ini sedang kita alami, tekanan apapun itu, bentuk penderitaan, kita harus berpengharapan kepada Tuhan. Sebab tujuan Tuhan izinkan kesulitan menimpa umatnya, supaya kembali kita kepada Dia. Seperti merefresh, supaya segar kembali hubungan kita dengan Tuhan. Hanya itu saja. Karena Tuhan pasti sanggup tetap memelihara kita. Keadaan kita seperti orang bermimpi. Nah, ini seperti berangan-angan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Saudara pernah dengar cerita orang bermimpi? Ada seseorang yang mendapat rezeki besar dan sangat bergembira, bersuka cita. Dia cerita sama kawannya, kayak mimpi rasanya ya. Songon nipi namanya hurase bah, gitu ya. Dia bersuka cita sambil membayangkan satu pemulihan yang luar biasa. Kayak bermimpi rasanya. Iya, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, kita seperti bermimpi. Kenapa seperti bermimpi? Seperti tidak nyata. Karena bertolak belakang antara fakta dan pengharapan. Berarti khotbah Ibu Gembala kemarin di ibadah raya, kita memperkatakan kata-kata yang positif di tengah-tengah kesulitan apapun yang terjadi. Antara fakta atau realita dengan kata-kata kita bertolak belakang. Tetapi kita harus tetap memperkatakan kata-kata pengharapan, kata-kata positif. Sebab ada kuasa dalam perkataan orang-orang percaya. Umat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus, seperti bermimpi rasanya.
Saya jadi teringat waktu saya tahun 2005 ya, udah lama sekali, 2005. Saat itu kami baru merintis di daerah Dapur 12 ini. Gerejanya sangat kecil, ya, terbuat dari triplek, kecil sekali. Kita kira nggak salah itu mungkin 6 kali 12 lah, mungkin kecil gereja. Belum dibangun yang ada ini. Tiba-tiba ada teman kami yang datang berkenalan dengan saya, ya, Pastor Lee, ya, bawa temannya dari Korea, dan dia bilang, Pak, kata Pastor Cho yang kami sudah pernah ketemu dari Korea, Bapak sama Ibu berangkat ke Korea nanti awal Januari 2005 katanya. Begitu dia cerita itu, saya seperti bermimpi. Saya hanya membayangkan ini mimpi. Ya. Di tengah-tengah kesulitan yang sangat berat, di tengah-tengah kesulitan yang sangat berat, perintisan yang begitu sangat menekan, ada berita seperti itu. Lalu dia kasih uang, dia kasih ini, urus paspor semua secepatnya, urus semuanya. Mereka mengurus visa, dan Januari kami berangkat tanggal 12 Januari. 10 hari di Korea itu bersama istri saya, bawa melayani kemana-mana, beberapa gereja-gereja besar, disambut dengan baik, dilayani seperti, saya hanya berpikir pendeta kecil yang tak tahu apa-apa, yang biasa-biasa, nggak punya siapa-siapa, dibawa ke kota ini, ke negeri ini. Saya jujur seperti ayat ini, seperti mimpi rasanya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Jujur saya juga waktu itu tertawa. Tertawa, bahkan saya tertawa. Belum berangkat aja udah tertawa saya. Tertawa gitu. Ya. Lidah kita penuh sorak-sorai. Iya. Ada rasa, Tuhan terima kasih, Engkau memang Tuhan yang ajaib. Ada penghiburan rasanya waktu itu. Ya maklum saudara, kami bersama istri merintis di Batam ini tanpa sponsor. Sangat sedih lah pelayanan itu. Kita juga membangun gereja dengan mengambil kayu bulat, mendirikan sendiri, membuat atap getah. Ya orang Batam tahu itu. Tanpa sponsor, merintis sangat dari nol tanpa jemaat. Nah itu sangat sedih sekali. Tetapi karena kita hamba Tuhan, kita tidak pernah menyerah. Karena memang kita dididik untuk itu. Mana-mana Tuhan panggil, mati hidup buat Tuhan. Itu sudah lagu favorit kita di kampus selama kuliah. Tetapi rasanya ketika Tuhan membuat satu penghiburan, itu seperti merefresh, ya. Seperti mimpi rasanya. Mulut kita penuh dengan sorak-sorai. Sama seperti Israel pada waktu itu, berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar pada orang-orang ini. 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Nah, antara ayat 1, 2, dan 3 itu mimpi. Tetapi ayat 4 fakta. Ayat 4 apa katanya? Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Kenapa saya katakan fakta? Pada waktu itu ayat 4 itu masih 2 permohonan. Padahal ayat 1, 2, dan 3 mereka tadi seperti sudah membayangkan pengharapan akan pemulihan itu. Jadi mereka membayangkan dan mengharap-harapkan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Ini seperti kata-kata nubuatan, memperkatakan kata-kata yang
positif sebagai pengharapan seperti khotbah Ibu Gembala tadi malam kemarin ibadah raya. Dia memperkatakan sesuatu yang sebetulnya ayat 4 membuktikan bahwa ini adalah permohonan. Lihat ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Nah, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Jadi ada satu batang air di tanah Negeb, ya, di negeri Negeb, kata itu ada batang air tapi sudah kering. Nah, coba bayangin. Batang air sungai sebetulnya harus deras mengalir, memberi kesejukan, memberikan kesegaran bagi tumbuh-tumbuhan sekitarnya. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, batang air ini sudah kering. Inilah keadaan bangsa Israel. Seharusnya batang air yang membual-bual, memancar terus, tetapi sudah kering. Lalu mereka berkata, pulihkanlah keadaan kami itu. Saudara, di tengah-tengah penderitaan apapun yang kita alami, tekanan apapun yang kita alami hari ini, mari perkatakan bahasa pengharapan di dalam Tuhan. Bermimpi, tidak apa-apa. Karena Tuhan itu sangat baik bagi kita. Sion atau Yerusalem adalah gambaran umat Tuhan. Bukit Sion adalah tempat bait Allah. Putri Sion, kalau sudah pernah dengar Putri Sion itu artinya umat Tuhan. Atau Putri Yerusalem itu artinya umat Tuhan. Itulah gereja. Kalau kita buat di perjanjian baru itu gereja. Kita ini adalah putri-putri Sion yang berharap atas pertolongan Tuhan. Dan ingat, Zakaria pasal 1 ayat 14, ya, Zakaria pasal 1 ayat 14 berkata begini. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan apa katanya. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Lihat apa yang saya mau katakan bagi kita malam ini. Lebih daripada kerinduan kita untuk pulih, Tuhan merindukan lebih dari itu supaya kita pulih. Itulah sebabnya Tuhan berkata, katakan ini, serukan ini, beginilah firman Tuhan. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Kerinduan Tuhan untuk gereja pulih, rumah tanggamu pulih, anak-anakmu pulih, ekonomi bisnismu pulih, pelayananmu pulih. Itu kerinduan Tuhan lebih daripada kerinduan kita. Itu sebabnya dia berkata, serukan ini. Sangat besar usahaku. Sangat besar usaha Tuhan untuk Sion dan Yerusalem. Ini bahasa sayangnya Tuhan dengan kita. Tuhan sangat sayang pada saya dan saudara. Besar usahanya. Dan alami hari-hari ini pemulihan itu. Yuk dekatkan diri sama Tuhan. Kalau rohnya singkapkan, jauhkan dosa, tinggalkan pelanggaran, kusuk dengan Tuhan, jangan jauh dari Dia, berpegang teguh padanya, pada prinsip-prinsip kebenarannya, maka Dia akan terus memulihkan keadaan kita. Jadi dia bilang, besar usahanya untuk Sion dan Yerusalem. Besar usaha Tuhan untuk memulihkan saudara dan saya. Katakan amin saudaraku. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Tuhan pasti pulihkan kita. Yang sakit, jangan menganggap sesuatu yang sangat fatal terjadi dalam diri. Tuhan hanya memberikan satu bahasa cintanya untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Siapapun yang sakit, Tuhan ada bersama dengan kita. Ekonomi yang sedang morat-marit, tekanan di mana-mana, hanya membawa, inilah bahasa Kristus, bahasa Tuhan, untuk membawa kita kembali dan mengalami kedekatan dengan Dia. Berharap terus kepada Tuhan.
Di ayat 5 dan 6, ayat terakhir, di pasal 126 kitab Mazmur tadi. Ayat 5 dan 6. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata begini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata sambil menabur benih pasti pulang. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini janji Tuhan. Sekalipun mencucurkan air mata, tetapi tetaplah menabur. Katakan amin. Menaburlah sekalipun mencucurkan air mata. Menabur. Menabur kebaikan. Menabur kebenaran. Dan sekalipun harus menangis, taburlah benih. Nanti kita akan pulang dengan sorak-sorai, dengan membawa berkas-berkasnya. Itu yang saya harap, bahwa hidup ini akan terus lebih baik asal kita terus bersama dengan Tuhan. Kuncinya itu aja. Tuhan izinkan kita kadang-kadang dibuang. Kenapa? Untuk mengingatkan kita akan cintanya kepada kita, supaya kita tidak menjadi milik yang lain kecuali milik Dia. Sebab roh yang ditaruhnya dalam hati kita diingininya dengan cemburu. Dan cemburunya Tuhan supaya kita tidak menjadi milik siapa-siapa kecuali milik Kristus. Mari kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Pengaruh COVID yang merubah segala sesuatunya, tetapi kita tidak boleh berubah. Cinta kita kepada Tuhan harus lebih lagi, karena itu yang Tuhan inginkan, supaya kita hidup di dalam Tuhan. Demikian renungan kita malam hari ini, umat Tuhan, dimanapun berada. Maju terus di dalam Tuhan, jangan pernah mundur, tetap berpengharapan, tetap menabur sekalipun mencucurkan air mata, tetap menabur sekalipun menangis, karena kita akan mendapat pemulihan. Bermimpilah hal yang baik, bermimpilah bahwa Tuhan akan segera memberikan pemulihannya atas keluarga kita, anak kita, rumah tangga kita, bisnis usaha kita, pelayanan kita, studi kita, apapun itu. Tuhan besar usahanya untuk pemulihan kita. Tuhan memberkati kita. Sampai di sini renungan kita malam ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur bahwa kasih-Mu besar atas kami. Tuhan, malam ini aku berdoa buat umat-Mu semua yang mendengar firman-Mu. Kami rindu mengalami pemulihan sejati. Karena kami percaya Tuhan besar usaha-Mu untuk kami. Kami akan mengalami pemulihan, sembuh dari sakit. Ekonomi kami ditolong Tuhan. Hubungan suami istri dan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan dari Tuhan. Keadaan kami seperti bermimpi ketika Engkau memulihkannya. Berkati yang belum bekerja, beri pekerjaan. Berkati para pengusaha, buat usaha mereka sukses di dalam Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sedang bergumul soal makan dan minum. Berkati yang bekerja, berkati yang kuliah, berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Siapapun di antara kami yang mengalami kesulitan apapun, Tuhan sudah memberi jamahan. Kami percaya kasih-Mu besar atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pemulihan sejati akan kami alami, akan terjadi bagi anak-anak-Mu. Berkati para pelayan Tuhan yang menyertai hamba-Mu, membantu hamba-Mu menggembalakan sidang ini. Semua yang terlibat dalam pelayanan ini diberkati dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, hamba mengakhiri sapaan penggembalaan malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok malam.
Haleluya.